1, 2, 3. I can touch you through the phone. Baiklah, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat dengan APBDes. Nah, sebelum kita masuk kepada struktur dan siklus dari APBDes, kita akan mengetahui sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan APBDes sendiri. Nah, anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan yang digunakan dalam pemerintahan desa di Indonesia. Nah, ini merinci pada sumber pendapatan dan alokasi dana untuk berbagai program dari proyek di tingkat desa. Nah, APBDes ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan dan partisipatif. Dan anggaran pendapatan dan belanja desa ini sebagai sebuah dokumen publik yang sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Nah, rakyat yang hakikatnya yang memiliki anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan seberapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa dibelanjakan. Dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat ini benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa itu dijalankan dengan baik. Itulah sedikit tentang pengantar singkat dari apa yang dimaksud dengan APBDes. Kita masuk kepada struktur dari APBDes. Yang pertama ada pendapatan desa. Nah, pendapatan desa itu meliputi yang pertama pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong, dan lain-lain. Nah, hasil dari jenis-jenis pendapatan pendapatan asli desa itu meliputi hasil BUMDes atau badan usaha milik desa, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, serta barang yang dinilai dengan uang dan juga hasil pungutan desa. Selanjutnya ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini berasal dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah atau kabupaten kota serta retribusi daerah. Yang kedua, selanjutnya ada alokasi dana desa atau ADD, terus bantuan keuangan dari APBD provinsi, serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Dan rincian pendapatan lain-lain ini yaitu pemberian hak berupa uang dari pihak ketiga atas hasil kerjasama atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Selanjutnya, struktur APBD selanjutnya adalah belanja desa. Nah, belanja desa ini meliputi yang pertama yaitu dari kelompok belanjanya, penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis kegiatannya meliputi kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, serta kegiatan operasional kantor. Nah, jenis belanja dan rincian belanja ini yang pertama ada belanja pegawai, yaitu pembayaran penghasilan tetap kepala desa, kasih, kadus, dan yang lain. Selanjutnya ada pembayaran tunjangan kepala desa, terus ada intensif RT dan RW, serta belanja barang dan jasa itu ada ATK, listrik, air, telepon, fotokopi, dan lainnya. Serta belanja modal itu seperti komputer, mesin tik, meja, kursi, lemari, dan lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan pembangunan kegiatan desa, seperti kegiatan pembangunan jalan lingkungan, seperti rabat, beton. Nah, belanja barang dan jasa ini upah sewa mobil, minyak, paku, benang, dan dari belanja modalnya ada marmer,
beton, kayu, pasir, batu, plastik, cor, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, belanjanya ini meliputi kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan, contohnya seperti belanja barang dan jasa itu yaitu honor pelatih, transport peserta, konsumsi, alat pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat desa. Seperti kita ambil contoh itu kegiatan pelatihan kelompok tani, di mana memberikan honor penyuluhan pertanian, transport penyuluh, konsumsi, dan sebagainya, serta alat pelatihan. Dan selanjutnya ada belanja tak terduga, di mana belanja yang muncul akibat dari hal-hal tidak terduga. Selanjutnya yaitu struktur APBDes yang terakhir yaitu pembiayaan desa. Nah, pembiayaan desa ini meliputi dua, yaitu yang pertama penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini meliputi silpa, terus pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, seperti pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, terus sisa-sisa dana kegiatan. Nah, itu termasuk kepada pembiayaan desa, termasuk pada penerimaan pembiayaan. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan, yaitu meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Contohnya yaitu kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam setahun anggaran. Setelah kita tahu struktur dari APBDes, saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dari pengelola keuangan desa. Nah, yang pertama ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang disingkat dengan PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada sekretaris desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD yang dimana ia mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes. Selanjutnya ada sekretaris desa, di mana ia melakukan verifikasi terhadap DPA, DPAA, DPAL, RAK, serta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Selanjutnya ada bendahara desa dirangkap kepala urusan keuangan. Nah, KAUR keuangan ini melaksanakan fungsi kebendaraan seperti memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Nah, KAUR ini memiliki tugas yaitu menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi atau menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Selanjutnya ada KAUR dan KASI yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, yaitu dia melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dan belanja sesuai bidang dan tugasnya, serta melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya adalah siklus. Setelah saya singgung sedikit tentang struktur pengelolaan keuangan desa, selanjutnya saya akan masuk kepada siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat dengan APBDes. Nah, dalam menyusun APBDes ini ada ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKKP desa. Yang kedua, APBDes harus disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun anggaran berikutnya. Nah, yang ketiga,
Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Selanjutnya, APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalaninya. Nah, kalau kalian lihat di PPT, ada tuh tahapan penyusunan APBDes. Nah, saya akan menjelaskannya secara rinci satu persatu. Yang pertama ada pada perencanaan. Desa melakukan perencanaan anggaran untuk tahun yang akan datang. Nah, proses ini mencakup identifikasi program, proyek, atau kegiatan yang akan didanai oleh APBDes. Selanjutnya ada penyusunan anggaran. Pada tahap ini, desa menyusun anggaran dengan menghitung perkiraan pendapatan yang akan diterima, seperti dana desa, pajak, dan sumber-sumber lain, serta memprioritaskan belanja untuk program kegiatan desa. Selanjutnya, pembahasan anggaran. Nah, anggaran yang disusun tadi dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, lembaga kemasyarakatan, serta warga desa dalam musyawarah desa. Selanjutnya, penyusunan rancangan APBDes. Nah, dari hasil pembahasan tadi digunakan untuk menyusun rancangan APBDes yang dapat diajukan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, persetujuan. Pihak berwenang menyetujui APBDes atau memberikan masukan untuk perbaikan. Setelah disetujui, baru APBDes dapat disahkan. Setelah disahkan, masuklah kepada tahap pelaksanaan. Nah, anggaran yang telah disahkan tadi digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun. Setelah pelaksanaan, masuk ke dalam tahap pelaporan. Nah, desa wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBD sesuai dengan aturan. Selanjutnya masuk kepada tahap pengawasan. Nah, pada tahap pengawasan ini, proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Desa, BPD, atau lembaga pengawas desa untuk memastikan bahwa dana APBDes ini digunakan dengan baik serta sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, setelah 1 tahun anggaran berakhir, desa melakukan evaluasi terhadap capaian program serta kegiatan dari pelaksanaan APBDes sehingga ke depannya kegiatan atau perencanaan APBDes lebih baik lagi. Saya juga akan menyinggung sedikit pihak-pihak mana saja sih yang terkait dalam penyusunan APBDes ini. Yang pertama ada kepala desa. Kepala desa di sini berperan sebagai menyiapkan SKT penyusun, membahas raperdes APBDes dan ranperdes APBDes perubahan bersama DPD. Terus menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes. Selanjutnya menetapkan bendahara dan menetapkan petugas. Selanjutnya ada peran sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dan ia menyiapkan raperdes APBDes serta ranperdes APBDes perubahan dan pertanggungjawaban APBDes. Selanjutnya ada pihak dari peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dia ini menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa. Nah, yang selanjutnya pihak yang terakhir yaitu Bupati. Nah, Bupati di sini bertugas sebagai evaluator yang dimana ia melakukan evaluasi dan pembinaan serta pengawasan dan pada saat melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Nah, APBDes ini merupakan rencana keuangan tahunan desa
di mana ia memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat kebijakan fiskal, dan alat pengendalian, dan alat koordinasi dan komunikasi, serta sebagai motivasi karena tujuan akhir dari program kerja APBDes ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan semoga pemerintah desa lebih jeli dalam merancang APBDes agar seluruh program kerja yang direncanakan dapat dieksekusi dengan baik dan efektif serta sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. I just wanna see you like that, see you like that.